Selamat pagi serta selamat kita bertemu kembali di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Buat kita yang ada di tempat ini dan juga sidang jemaat Tuhan yang beribadah online di rumah masing-masing. Puji Tuhan, kita mau angkat satu pujian kepada Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku, bukan dengan kekuatan. Bukan dengan
kita ada sampai saat ini bukan karena kekuatan dan kegagahan kita, tetapi semua karena kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kemurahan, kebaikan Tuhan senantiasa mengikuti setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi. Mari saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian penyembahan ini dari awal, bukan dengan kekuatan. Terima kasih buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada untuk mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang akan mengambil pelayanan di tempat ini. Hikmat, kuasa dan urapan Tuhan senantiasa menyertai pelayanan mereka. Kuasa-kuasa Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan mereka. Dari yang memimpin pujian, Tuhan pakai dia untuk membawa kami masuk ke dalam hadirat Tuhan, sehingga kami senantiasa dapat mempermuliakan nama Tuhan. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan juga Tuhan pakai dengan hikmat-Mu, kuasa-Mu, urapan Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi setiap kami yang hadir saat ini Tuhan. Terima kasih kuasa-kuasa kegelapan apapun jenisnya Tuhan, yang coba-coba mengganggu jalan ibadah kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, biar hadirat Tuhan, Roh Kudus saja yang menguasai kehidupan kami. Terima kasih dalam surga. Sekali lagi Tuhan, kami undang hadirat Tuhan ada di tempat ini, memimpin jalan ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kami boleh merasakan sukacita dalam senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, itu sebabnya kami akan mulaikan dan buka ibadah ini dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita tetap bangkit berdiri. Kita langsung lagi angkat satu pujian kepada Tuhan. Saat ini ku datang lagi pada Tuhan junjungan hidup. Haleluya. Amin.
hadir kembali. Ya, pagi hari ini saya memberikan waktu dan kesempatan buat saudara yang hadir. Mungkin saudara ingin bersaksi atau saudara ingin menaikkan pujian buat Tuhan. Saya persilakan untuk maju ke depan. Sambil menunggu kita mau lagi satu pujian. Dialah Allah yang menyembuhkan. Segala-galanya buat kehidupan kita. Yehova Rafa, Yehova Nisi, Yehova Shalom, Dia adalah segalanya buat kehidupan kita. Sebentar kita akan menerima dan mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Sehingga kita semua kembali bangkit berdiri. Kita mau angkat satu pujian penyembahan kepada Tuhan. Ku tidak takut sebab Kau besertaku.
yakin dan percaya Engkau telah senantiasa menyertai seluruh kehidupan kami. Bukan cuma saat ini Tuhan, tapi sampai selama-lamanya, sampai Engkau datang kali yang kedua. Engkau tetap Allah Immanuel yang bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami sudah memuji-puji Engkau, menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami yakin dan percaya setiap pujian penyembahan kami naik dan menyenangkan akan hati Engkau Tuhan. Dan hamba-Mu yang sudah membawa kami masuk ke hadirat-Mu Bapa, Engkau senantiasa berkati apa yang menjadi doa, apa yang menjadi pengharapannya Tuhan. Engkau adalah jawaban di dalam setiap kehidupan hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Sebentar kami akan dengar kebenaran firman-Mu Bapa. Mari Engkau berfirman di dalam setiap kehidupan kami. Apapun bentuk firman Tuhan itu kami mau terima dengan sepenuh hati kami. Karena firman Tuhan yang senantiasa menentukan kami, yang memimpin kami, yang menegur kami, yang senantiasa membawa kami untuk kami semakin hari semakin setia diri Engkau Tuhan. Hamba-Mu Tuhan, Engkau senantiasa pakai urapi hikmat Allah menjadi bagian buat hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, sebentar juga kami akan memberikan persembahan. Engkau berkati setiap tangan-tangan kami yang terulur untuk memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biarlah semakin hari semakin Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan pelayanan kami. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa yang baik, mengampuni setiap salah dan dosa kami. Kami siap dengar firman Tuhan, kami siap memberikan persembahan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, sudah silakan duduk. Sebelum kita memberikan korban persembahan, kembali saya bacakan dengan firman Tuhan. Efesus pasal 4 ayat yang ke-27, demikian firman Tuhan. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Bisa bilang amin. Selamat memberi, selamat mengembalikan persepuluhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan 2 kali pagi hari ini. Nanti saya minta Saudari Grace yang akan bawakan persembahan 1 dan 2. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pagi ini, terima kasih untuk hari yang Kau beri dalam kehidupan kami. Bahkan kalau pagi hari kami ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih kemurahan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, kami sudah menaikkan pujian syukur kami kepadamu. Bahkan tangan-tangan kami juga sudah terulur memberkati pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan balas, Tuhan ganti dengan berlipat kali ganda. Mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa dalam surga, curahkanlah berkat untuk memenuhi setiap wadah, setiap tempat, setiap lubung yang kami persiapkan untuk menampung semua berkat-Mu. Bukan hanya berkecukupan, tapi juga sampai berlimpahan.
Pagi hari ini berdoa seluruh sidang jemaat GPDN kepada Sindang Laut. Mulai dari anak-anak yang masih kecil, anak-anak sangat ceria, remaja, pemuda, dewasa, orang tua, bahkan yang sudah lanjut usia. Baik kami yang ada dalam negeri maupun anak-anak atau keluarga kami yang ada di luar negeri. Bapak, jaga lindungi kami, naungi kami di bawah kepak sayap-Mu yang kuat, supaya kami terhindar dari setiap malapetaka mara bahaya, terhindar dari setiap wabah pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa seluruh sidang jemaat GP dan Sidang Laut yang sudah terima kesembuhan daripada-Mu, yang sudah terima pemulihan daripada-Mu, dan biarlah dengan kesembuhan dan pemulihan daripada-Mu mereka dapat kembali datang beribadah bersama-sama dengan kami yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapa dalam surga, terimalah persembahan kami, dan kami siap terima firman-Mu dengan pengucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Ya, puji Tuhan. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Bagaimana kabar saudara? Sehat? Puji Tuhan. Semua karena kasih kemurahan Tuhan. Baik. Ya, masih ada beberapa jemaat yang belum berani, ya, atau masih ada yang sakit, atau ada yang baru pulang dari luar kota. Jadi mereka izin ke saya tidak hadir. Kami mau karantina dulu karena baru dari luar kota. Baik. Saudara dan saya yang hadir pada pagi hari ini, mari kita buka Alkitab kita, Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-8. Surat Roma pasalnya yang ke-8, ayatnya ke-8. Bapak Ibu Saudara temukan ayat ini, dan kalau saudara sudah temukan ayat ini bisa katakan amin. Ya, mari saya mau saudara sekali lagi bagi berdiri, kita akan baca ayat ini bersama-sama. Surat Roma pasal 8 ayatnya yang ke-8. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bisa bilang amin? Terima kasih, silakan dulu. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan katakan, ya, di Roma pasal 8 ayat ke-8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Kenapa daging tidak bisa, orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah? Karena daging dan roh Allah dengan roh manusia itu nggak bisa bersatu, saudara. Ya, daging itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Makanya jujur kalau saya mau bilang, pagi hari ini cuaca ini sangat mendukung untuk kita tarik selimut. Betul apa benar? Benar kan? Apalagi Bapak Soeharto dari Cirebon. Ya, saya tadi ngobrol dari mulai Cirebon sampai sini hujannya ngelintik terus. Kalau kita mau nurutin daging, maka waktu yang tepat, waktu yang nikmat, waktu yang enak pagi hari ini adalah kita tidur lagi, kita tarik selimut lagi, apalagi hari Minggu, apalagi hari libur. Ada kesempatan, ada alasan untuk saudara dan saya nggak perlu ke gereja. Ada alasan untuk saudara dan saya tidur atau tinggal di rumah istirahat bersama anak keluarga, istri, anak-anak, bersama dengan keluarga, atau ya pilihan saudara tidur nyenyak dulu, bangun siang lalu jalan-jalan. Itu daging. Tapi karena kita punya roh yang kuat, yang mampu mengalahkan daging, makanya saudara dan saya pagi hari ini ada dalam rumah Tuhan. Mau hujan sekalipun, mau gerimis sekalipun, saudara dan saya kita ada dalam rumah Tuhan. Untuk apa? Untuk kita menyenangkan hati Tuhan. Amin. Orang yang mengasihi Tuhan, cirinya itu salah satunya adalah kita datang beribadah kepada Tuhan. Betul apa benar, saudara? Jadi datang ke gereja itu bukan hanya memenuhi jadwal, bukan hanya isi absen supaya dilihat oleh Om sama Bapak Ibu Gembala kalau saya ke gereja, bukan hanya itu. Salah satu ciri orang yang mengasihi Tuhan adalah dia datang beribadah kepada Tuhan. Ya. Firman Tuhan katakan pagi hari ini, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jangan jadikan ibadah online itu menjadi bumerang buat hidup saudara sendiri. Jangan jadikan ibadah online itu akhirnya bisa jadi alasan saudara dan saya untuk kita nggak perlu ke gereja, cukup online saja. Ya. Banyak saya temui saudara. Bahkan jemaat di tempat ini pun saya tanya, jangan lupa besok. Aduh, saya takutnya Tuhan. Serius. Kemarin saya tanya, jangan lupa besok ibadah ya
Iya om, tapi sebenarnya takut loh. Nggak ke gereja, tapi siaran langsung ada di mall. Siaran langsung lagi jalan-jalan. Apakah separah itu gereja saat ini? Sampai jemaat lebih nyaman, lebih tenang tinggal jalan-jalan di mall, jalan-jalan di objek wisata dan lain sebagainya. Gampang kok kalau saudara takut tertular di gereja, nggak usah salaman. Sekarang salaman itu opsional. Saudara mau salaman atau tidak, nggak ada yang sakit hati. Ya, karena memang situasinya begini. Situasinya mengizinkan saudara dan saya salaman boleh, ya apa ini namaste juga boleh, atau salam corona, ya cuma sentuh begini saja. Tapi kalau saudara takut, nggak usah bersalaman, nggak usah bersentuhan. Orang yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Saudara bayangkan, nggak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi tidak ada 0,1% pun orang yang hidup dalam daging itu bisa masuk dalam kerajaan surga. Tidak mungkin. Kata tidak mungkin ini berarti ya sudah tertutup. Perkenanan Allah dalam hidup saudara dan saya itu sudah tertutup kalau kita hidup dalam daging. Ini Roma yang tulis, Paulus yang tulis buat jemaat yang ada di Roma maupun buat jemaat GPD yang bersidang laut. Orang yang hidup dalam daging tidak mungkin kepada Allah. Jadi kalau boleh saya bandingkan pagi hari ini roh Allah versus roh manusia. Hujan-hujan begini kalau roh manusia pengennya kita di daging, pengennya tidur, istirahat di rumah, bikin kopi dan lain sebagainya. Tapi roh Allah yang membawa saudara dan saya ada di tempat ini. Roh Allah yang membawa saudara dan saya untuk kita tetap memuji dan membesarkan nama Tuhan. Gerimis sekalipun. Saudara tahu kitab Daniel? Daniel itu seorang pemuda. Dia manusia biasa sama dengan saudara dan saya. Tapi Daniel ini punya roh yang luar biasa, itu Alkitab catat. Daniel ini dia punya roh yang luar biasa sehingga ketika orang-orang atau orang-orang sekelompoknya dia menyerang dia, cuma satu yang Daniel lakukan, dia berdoa 3 kali sehari karena Daniel punya roh yang luar biasa. Sekalipun dia hidup dalam tekanan, tapi rohnya dari Tuhan akan selalu memberikan kemenangan dalam kehidupan Daniel. Jadi sekalipun saudara dan saya ini manusia biasa, tapi kalau kita punya roh yang luar biasa, jarak tidak akan pernah mampu menghalangi saudara bertemu dengan Tuhan. Yang setuju bilang amin. Hujan tidak akan pernah mampu dia menghalangi saudara dan saya datang beribadah kepada Tuhan. Bisa bilang amin. Itu roh yang luar biasa. Bahkan Daniel pun karena dia punya roh yang luar biasa, dia pun harus Tuhan izinkan masuk ke dalam buah singa. Ya Tuhan, itu singa itu sudah beberapa hari memang sengaja gak dikasih makan. Jadi saudara bisa bayangkan 2 tahun lalu waktu kami hantar ke Asia, kami sempat jalan-jalan di Jatim Park berapa itu yang ada singa. Jadi kita jalan di atasnya di kayak jembatan kaca, lalu di bawahnya itu singa macan saudara. Ya anak kami datang tapi pengen kasih makan, jadi akhirnya kami bayar beli, kami dikasih daging, ya. Lalu pakai tongkat. Saudara tahu, begitu tongkat itu kami taruh anak kami datang turunkan ke bawah, belum sampai bawah, itu singa langsung terbang. Jadi saudara bisa bayangkan, singa yang nggak dikasih makan beberapa hari, begitu Daniel dimasukkan ke dalam buah singa, harusnya kalau kita main logika, harusnya Daniel belum masuk, singa itu sudah terkam Daniel. Tapi karena Daniel punya roh yang luar biasa dan Allah menyertai Daniel, firman Tuhan katakan singa-singa itu mengatupkan mulutnya sehingga tidak memangsa Daniel. Jari-jari di kukunya pun tidak mencakar Daniel. Bahkan kalau saya lihat di buku menggambar atau mewarnai anak-anak sekolah minggu, itu Daniel bisa tidur. Jadi ada mewarnai anak-anak sekolah minggu.
Singa-singa itu pada tiduran, lalu Daniel juga tiduran. Kenapa? Daniel punya roh yang luar biasa. Dia manusia biasa, sama seperti saudara dan saya. Elia, kalau saudara baca di dalam Alkitab juga, Elia ini manusia biasa, sama seperti kita. Tapi Elia juga punya roh yang luar biasa. Tapi sekalipun, saudara perhatikan, sekalipun Elia sempat ada di titik terendah dalam kehidupan pelayanannya. Elia ketakutan, dengan gagah berani dia bunuh 250 nabi Baal dan 200 nabi Asitoret. Dia bunuh semua, dia bantai di pantai. Tapi ketika dia berhadapan dengan Ratu Isabel, ya, Elia mengalami ketakutan. Dia tinggal di tepi sungai Kerit, lalu dia bilang, Tuhan cukup, ambil saja nyawaku. Elia manusia biasa, tapi Elia juga punya roh yang luar biasa. Ya, sekalipun tadi saya bilang Elia sempat ada di titik terendah dalam pelayanan, tapi saya mau bilang begini kepada saudara. Elia dia berdoa kepada Tuhan 3 tahun setelah tidak turun hujan tidak turun. Kenapa? Elia punya roh yang luar biasa. Siapa Elia? Sama dengan saudara dan saya. Hamba Tuhan, ya kita hamba Tuhan. Saudara dan saya melayani Tuhan pun kita hamba Tuhan. Kalau mungkin Elia hidup zaman sekarang, makanan Elia apa? Sama, nasi. Sekali-sekali mungkin pizza, sekali-kali mungkin capcay dengan apa namanya, fuyung hai, ya, dengan BPK dan lain sebagainya. Kalau dia hidup di zaman sekarang. Tapi Elia punya roh yang luar biasa. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, jangan turunkan hujan 3 tahun setengah, hujan tidak turun. Tapi ketika Elia berdoa lagi, Tuhan, tolong, kasihan, turunkan hujan turun. Siapa Elia? Manusia biasa, tapi punya roh yang luar biasa. Saudara dan saya, kita manusia biasa, tapi kalau kita punya roh yang luar biasa, maka sekali lagi saya mengatakan, jalan tidak akan pernah bisa menghalangi saudara dan saya untuk kita datang beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya punya roh yang luar biasa, cuaca tidak akan pernah menghalangi saudara dan saya untuk kita beribadah kepada Tuhan. Yang setuju bilang amin. Iya dong. Iya. Kalau kita punya roh yang luar biasa, maka roh itu akan membuat saudara dan saya untuk tetap pengennya ketemu Tuhan, untuk tetap ngobrol sama Tuhan, untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Tapi kalau roh kita bukan biasa, tapi minus biasa, begitu hujan, puji Tuhan, nggak ibadah. Puji Tuhan, masih ngantuk. Loh, puji Tuhan depannya, biar terkesannya rohani. Ya. Tapi karena kita punya roh yang luar biasa, ya, makanya saudara dan saya, kita ada dalam rumah Tuhan pagi hari ini. Roh Allah dengan roh manusia itu selalu bertentangan, saudara. Makanya jangan harap daging ini bisa mewarisi kerajaan surga. Jangan harap daging ini yang akan membawa kita sampai di surga. Enggak. Paulus dulu sebelum dia dipanggil Tuhan, dia menjadi seorang Saulus. Dia adalah orang yang selalu membunuh. Dia adalah orang yang selalu menghukum setiap orang-orang yang mengikut Kristus. Jadi pekerjaan Paulus dulu sebelum dia bertobat, dia adalah ketua Sanhedrin. Jadi setiap orang yang dia temui dan orang itu adalah pengikut Tuhan, maka orang itu pasti dia hukum. Bukan cuma dihukum, kadang-kadang dibunuh juga. Itu Saulus. Tapi ketika dia terima Yesus, dia mengalami pengenalan dengan Tuhan, dan firman Tuhan katakan Tuhan tangkap dia beracara langsung dalam kehidupan Paulus. Paulus dia bilang begini, dahulu apa yang aku lama selalu itu aku anggap sampah karena pengenalanku akan Kristus. Paulus ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, manusia biasa seperti saudara dan saya, tapi dia punya roh yang luar biasa. Ya kan? Kalau mungkin Paulus masih hidup di zaman dulu dan Paulus dia nggak bertobat juga, maka tidak akan pernah ada surat Roma, tidak akan pernah ada 1 Korintus
Paulus pada waktu di penjara di Filipi. Tapi Paulus punya roh yang luar biasa. Makanya ketika Tuhan panggil dia, ketika Tuhan tangkap dia, ketika Tuhan pakai dia, Tuhan beracara dalam kehidupan Paulus, dia menjadi seorang yang luar biasa. Kenapa? Rohnya beda. Rohnya Saulus dengan Paulus itu beda. Orangnya sama, tapi rohnya beda. Waktu menjadi Saulus, rohnya minus biasa, bukan biasa, tapi minus, artinya di bawah standar. Tapi ketika dia mengalami kebenaran dengan Tuhan, dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, roh yang minus tadi menjadi roh yang plus, roh yang luar biasa. Sama kan dengan saudara dan saya. Makanya kita lanjut katakan, ya, kembalilah atau carilah kasihmu yang mula-mula. Kenapa? Sering kali kalau kita flashback ke belakang, bagaimana ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya, maka sama seperti orang Jawa Timuran bilang rawe-rawe lantas malam-malam putu, ya, apapun yang terjadi, pokoknya maju terus. Tapi ketika hari-hari mulai berlalu, kita mengalami menerima berkat-berkat dari Tuhan, seringkali kita lupa bagaimana dulu ketika Tuhan panggil kita. Makanya Wahyu katakan, kembalilah kepada kasihmu yang mula-mula, kasih yang berkobar-kobar, kasih yang membuat saudara dan saya pengen ketemu Tuhan, pengen ketemu Tuhan. Saudara, saya ingat almarhum dari Makco saya di Purwodadi. Dia mewarisi iman kepada kami, anak mantu cucu, ya. Untuk kita itu selalu setia dalam pelayanan. Kalau saya ingat baik keluarga maupun mak sendiri, dia pernah cerita, dia nggak peduli ibadah wanita, kayak ibadah pria, ibadah pemuda remaja, nggak peduli sudah. Dia datang. Sekalipun harus duduk paling belakang kalau ibadah youth. Karena mama saya kan, makco saya kan sudah umur 60-70. Tapi kalau ibadah remaja, udah dibilangin mak, pakai bahasa Jawa, sekarang ibadah remaja nggak apa-apa, aku mau ikut, duduk paling belakang, saudara. Ibadah remaja, yang datang ibu-ibu pakai janik, pakai sarung, samping, sarung sih. Hadir sudah. Kalau saudara dan saya punya roh yang luar biasa, makanya yang pagi hari ini hadir, ya, Bapak Ibu Soeharto, Bapak Saragi, Bapak Ibu Paulus, Ci Yeye, kami dari keluarga hamba Tuhan, Saudara Samuel, pertahankan roh yang luar biasa itu. Saya bilang amin. Roh itu yang akan membawa kita masuk dalam kerajaan surga. Roh yang luar biasa inilah yang Alkitab catat. Kenapa Daniel dia punya roh yang luar biasa dicatat oleh Alkitab? Karena Daniel punya roh yang luar biasa dan menjadi teladan sampai hari ini. Kenapa perjalanan hidup Elia dicatat oleh Tuhan? Karena Elia juga punya roh yang luar biasa. Ya, Alkitab pun tidak hanya mencatat orang-orang yang punya roh yang luar biasa. Alkitab pun mencatat banyak juga orang-orang yang mengalami kesalahan. Bukan berarti membuka aib orang, tidak. Tapi saudara bisa lihat di situ. Elia, Daniel, dan beberapa tokoh Alkitab yang punya roh yang luar biasa menjadi teladan buat hidup saudara dan saya. Sama, mereka bukan manusia super. Mereka juga manusia biasa yang bisa jatuh dalam dosa. Tapi mereka punya roh yang luar biasa. Makanya saya mau katakan kepada saudara pagi hari ini, mari kita yang memiliki roh yang luar biasa, pertahankan itu, jaga itu, tanam itu terus dalam hati kita. Saudara selalu katakan, apapun yang terjadi, sekali saya ikut Tuhan, maka saya akan ikut Tuhan sampai selama-lamanya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sampai kapanpun daging tidak akan pernah menyatu dengan roh Allah. Daging tidak akan pernah menyatu dengan kehendak Allah. Makanya firman Tuhan selalu katakan, kikis daging itu, habisi daging itu, ya, untuk kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, untuk kita mampu mengalami, ya, berkenan pada Tuhan. Hidup yang berbahagia itu adalah ketika kita hidup berkenan kepada Tuhan. Pasal lagi itu kuncinya. Selalu saya dengar pasal lagi kalau
Hidup yang berbahagia itu adalah ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan. Yang setuju bilang amin. Iya, saudara. Ketika hidup kita berkenan kepada Tuhan, sekalipun ya mungkin kita hidup sederhana di dunia, tapi ketika kita masuk dalam kerajaan surga, perkenanan Tuhan itu yang membuat kita selalu semangat. Perkenanan Tuhan yang selalu membuat kita sukacita. Perkenanan Tuhan yang selalu membuat kita kuat. Ya kan? Kalau mau bicara soal perkenanan, atau kalau mau bicara sesuatu yang Tuhan kerjakan dalam hidup saudara dan saya itu kelas 2 SMA, 2 dan naik ke kelas 3 SMA, saya pernah saksikan ini di pria. Ketika almarhum opa tanya, kamu nanti besar menjadi apa? Saya tidak pernah bilang saya menjadi pendeta. Enggak. Bahkan waktu saya melamar istri saya, waktu itu saya pun sempat bilang, jangan berharap kita jadi gembala dulu. Artinya saya tidak iming-imingi istri saya, kalau kamu menikah dengan saya, kita akan jadi gembala. Enggak. Waktu saya ditanya, kamu mau jadi apa? Saya bilang, saya mau jadi duta besar. Makanya saya les bahasa Inggris. Pulang sekolah langsung berangkat ke Cirebon. Masih pakai elok gitu. Kenapa? Karena saya pengen jadi duta besar. Nggak pengen jadi pendeta saya. Kelas 2, kelas 3 SMA, ujung-ujung terakhir ya, kelas 3 SMA baru saya bilang, saya mau jadi pendeta. Terjadi kerusuhan tahun 98. Oma bilang, kamu jangan kecewa ya, kalau tahun ini kamu gak jadi sekolah Alkitab. Saya bilang gak apa-apa, tahun depan. Jadi saya masuk sekolah Alkitab 99, 2000. Lalu masuk 2002, 2003. 2001, 2002. Ternyata apa yang saya cita-citakan itu gak berkenan kepada Tuhan. Tetapi apa yang Tuhan izinkan dalam hidup saya, dalam hidup kami hari ini, saya yakin semuanya itu adalah rencana Tuhan buat kami. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Bapak Ibu Saudara kasih oleh Tuhan, khotbah saya pagi hari ini tidak sesuai dengan apa yang saya catat. Jadi kita mengalir saja. Berarti ada rencana Tuhan buat hidup saudara dan saya pagi. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi artinya begini saudara, kalau kita mengikut Tuhan, ya dari zaman bahula sampai zaman now, ya kita ibadah, tapi kita masih hidup dalam daging, maka semua itu adalah sia-siaan. Karena kita hidup tidak berkenan kepada Allah. Tapi kalau kita hidup ya dari zaman dulu sampai hari ini kita ikut Tuhan dan kita hidup berkenan kepada Tuhan, kita hidup bukan dalam daging tapi dari roh, maka hidup saudara dan saya ya pasti akan mengalami happy ending. Akhirnya itu pasti menyenangkan. Akhir hidup saudara dan saya itu pasti menyenangkan. Kenapa? Karena perjalanan hidup saudara dan saya mungkin dulu diawali oleh daging, tetapi diakhiri oleh roh. Saudara, kalau saudara baca dalam keempat Injil, Yesus itu banyak yang ikut, banyak mengikut Yesus. Saudara tahu ya, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, itu mereka orang-orang yang datang berbondong-bondong mengikuti Yesus. Kemana Yesus pergi mereka ikut, bergerombol. Tapi pertanyaannya ketika Yesus disalib, kemana mereka? Kemana yang 5.000 orang itu? Nggak ada satupun. Kemana mereka yang duduk berkelompok-kelompok, lalu murid-murid kasih makan mereka dengan modal 5 roti dan 2 ekor ikan? Nggak ada. Ketika Yesus mati di kayu salib, mereka semua nggak ada. Kenapa? Karena mereka ikut Tuhan karena daging. Mereka ikut Tuhan karena cari berkat. Mereka ikut Tuhan supaya diberkati. Salah. Ikut Tuhan bukan untuk diberkati, tapi untuk hidup berkenan kepada Tuhan.
Makanya Matius 6:33 katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Semuanya. Apa itu? KB. Udah pokoknya semua. Tapi kita jangan fokus ke semuanya. Jangan fokus, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Jangan fokus di situnya. Fokus di ayat 33 bagian A-nya tadi. Cari Tuhan dulu, cari kebenarannya dulu. Kita kan manusia pengennya langsung semuanya. Semuanya akan diberikan kepada kita, anak-anak orang-orang kita atau manusia kan pengennya semuanya dulu. Yang ini nanti 33 bagian A-nya nanti kita geser dulu. Saya pengen semuanya Tuhan. Tidak bisa, saudara. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Berarti kita harus cari dulu kerajaan Allah. Nah, daging gak akan pernah bisa mengantarkan kita melihat kerajaan Allah. Roh yang akan mengantarkan kita di dalam dunia ini untuk kita masuk dalam kerajaan Allah, untuk kita menemukan kerajaan Allah dan kebenarannya. Daging itu selalu membawa kita kepada dosa, tapi roh selalu membawa kita kepada kesempurnaan. Amin. Roh selalu membawa saudara dan saya hidup berkenan kepada Tuhan. Ya. Jadi firman Tuhan katakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Camkan ini baik-baik. Kalau kita masih hidup dalam daging, dan hari ini kita masih hidup dalam daging, kita tidak berkenan kepada Allah. Dan ini bukan cuma buat saudara, ini pun harus kami hidupi, saudara. Bagaimana kami pun harus hidup di dalam roh. Kalau kami hanya andalkan kekuatan kami manusia sebagai gembala, pasti kami akan mengalami kecewa. Pasti kami akan mengalami kelemahan. Enggak, saudara. Kita harus hidup di dalam roh. Karena ketika kita hidup dalam roh, maka perkenanan Tuhan itulah yang meneguhkan kami. Perkenanan Tuhan yang meneguhkan setiap hidup saudara dan saya. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. Amin. Amin. Jadi hiduplah di dalam roh. Gak peduli yang lalu. Karena kalau saudara hidup dalam daging, saudara mau puluhan tahun ikut Tuhan, maka sekali saudara kesentil, sekali saudara tersinggung, saudara akan tinggalkan Tuhan. Tapi kalau saudara hidup dalam roh, mau firman Tuhan itu keras, mau firman Tuhan itu menghajar saudara sampai babak belur, maka saudara hanya tundukkan kepala, lalu saudara bilang terima kasih Tuhan untuk teguran ini. Itu roh. Tapi kalau daging, mengajar ini pendeta ini, singgung saya lagi, wah dia permalukan saya. Itu daging, saudara. Jadi mari kita yang hadir pagi hari ini, ya. Ayat yang terakhir, saya akan baca di ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bisa bilang amin? Bisa bilang amin? Tetapi keinginan roh adalah hidup, keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Di mana kita bisa mendapatkan hidup? Di mana kita bisa mendapatkan damai sejahtera selain kita hidup di dalam roh? Di mana kita bisa mendapatkan hidup? Di mana kita bisa mendapatkan damai sejahtera? Hiduplah dalam kasih karunia Tuhan. Hiduplah dalam anugerah dari Tuhan. Jadikan momen Natal tahun ini, sekalipun di tengah pandemi yang belum menentu, ya, menjadi pengalaman pribadi dalam hidup saudara dan saya, untuk kita semakin hidup di dalam roh, untuk kita semakin hidup di dalam roh. Kalau kita hidup dalam roh, berarti kita main dalam area supranatural. Nah, banyak orang-orang manusia masuk dalam dunia ini kan mereka ingin
masih bermain dalam supranatural, tapi mereka bermain dalam supranatural yang gelap. Ya, kuasa-kuasa setan, roh-roh jahat, kuasa duda. Tapi kalau saudara dan saya kita hidup dalam alam roh, dalam dunia roh, hidup dalam roh Allah. Saudara dan saya pun bermain dalam area supranatural, tapi yang murni, yang bersih. Kenapa? Kita main di area Tuhan. Jadi kalau kita hidup dalam area supranatural Tuhan, kalau kita hidup dalam roh, maka kita akan menyaksikan, kita akan mengalami hal-hal yang supranatural juga, hal-hal yang jauh dari apa yang kita pikirkan. Makanya betul 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul dalam hati, itu yang disediakan Allah, itu roh. Amin. 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 Artinya gini, ketika kita hidup dalam roh, maka komunikasi kita dengan Tuhan itu VVIP. Connect-nya cepat. Kenapa? Satu roh. Tapi kalau daging udah lemot, nggak bakal nyampe. Dalam firman Tuhan yang bisa saya bagikan kepada saudara, tetap semangat, tetap bersuka cita. Saya serahkan kepada Ibu Gembala, mari musik, mari berdoa. Puji nama Tuhan, kita bangkit berdiri semua dan kita lakukan pujian. Rohmu yang hidup penuhiku. Oh
surga, terima kasih untuk ibadah kami, ibadah yang diberkati. Sekalipun banyak di antara kami yang tidak hadir, tapi kami yakin dan percaya mereka yang di gereja maupun mereka yang menyaksikan secara langsung di rumah mereka masing-masing, mereka pun diberkati dengan ibadah pagi hari ini. Bapa dalam surga, terima kasih untuk ibadah ini, yang diberkati lewat pujian, diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Biarlah kami punya roh yang luar biasa, sekalipun kami manusia biasa yang masih hidup dalam dunia ini. Karena roh yang luar biasa inilah yang mampu membuat kami hidup berkenan kepadamu. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami, kami yang berjalan kaki dengan mobil atau dengan motor, Allah Immanuel bersama dengan kami. Dan akhirnya Bapak Ibu, mari angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat. Sidang jemaat yang dikasih oleh Tuhan, kembalilah pulang ke rumah masing-masing. Bawalah berkat kelimpahan dari Allah Bapa, cinta kasih dari anak Tuhan Yesus Kristus, persekutuan kekuatan pengurapan dari Allah Roh Kudus, menyertai dan memberkati saudara dan saya pagi ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan ucapan syukur dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita diberkati, sama-sama kata